Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai pengertian pemasaran menurut Philip Kotler dan para ahli. Dan untuk memperdalam pemahaman kita juga akan ngebahas mengenai proses pemasaran. Tertarik? Yuk, mari bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai pengertian pemasaran menurut Philip Kotler dan para ahli. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Pengertian pemasaran yang pertama yang akan kita bahas itu adalah pengertian pemasaran dari J. Abraham. Nah, ini orangnya. Nah, mungkin teman-teman nggak pernah ngeliat ya, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah membaca bukunya. Nah, buku dari J. Abraham ini berjudul The Sticking Point Solution. Nah, dalam buku ini beliau menjelaskan mengenai pengertian pemasaran. Nah, yuk mari kita lihat seperti apa pengertian dari beliau. Menurut beliau, pengertian pemasaran adalah tentang mengedukasi orang-orang di pasar tertentu bahwa bisnis Anda dapat menyelesaikan masalah mereka, mengisi kekosongan mereka, atau mencapai peluang, harapan, dan tujuan dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh bisnis yang lain. Nah, ini merupakan pengertian pemasaran yang pertama. Nah, kita langsung lanjut kepada pengertian pemasaran yang kedua. Pengertian pemasaran yang kedua ini adalah dari John Westwood. Nah, ini dia orangnya. Dan tentu aja kemungkinan besar teman-teman juga belum pernah melihat fotonya. Tapi kemungkinan besar juga teman-teman udah pernah baca bukunya. Karena bukunya ini lumayan terkenal dan banyak dicari oleh orang. Nah, ini dia bukunya, How to Write a Marketing Plan. Nah, kemungkinan besar udah pernah ya. Nah, oke. Kita lihat pengertian pemasaran menurut John Westwood. Nah, ini dia. Pemasaran adalah mencari tahu apa yang diinginkan pelanggan dan menyesuaikan produk perusahaan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Dan dalam prosesnya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, ini menurut saya, ini pengertian ini jauh lebih baik daripada pengertian yang sebelumnya. Jadi, pada proses pertama, teman-teman harus mencari tahu dulu apa yang diinginkan oleh pelanggan. Bisa melalui riset, bisa dengan hal yang lain. Tetapi, teman-teman, yang penting itu adalah mencari tahu dulu yang diinginkan pelanggan. Jangan membuat produknya lebih dahulu. Kemudian, teman-teman barulah menyesuaikan produk perusahaan terhadap apa yang diinginkan pelanggan. Nah, ingat ya, jangan diminta pelanggan yang menyesuaikan dengan produk yang kita produksi gitu ya. Yang menyesuaikan itu adalah produknya. Produk menyesuaikan keinginan pelanggan. Dan terakhir, itu adalah proses menghasilkan keuntungan. Nah, dengan kita membuat produk yang udah diinginkan oleh pelanggan, maka pelanggan dengan sukarela akan membeli produk tersebut dan tentu aja itu akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan kita. Nah, itu adalah pengertian yang kedua. Nah, menarik bukan? Kita akan langsung masuk kepada pengertian yang ketiga. Pengertian yang ketiga ini adalah dari ini dia. Philip Kotler. Nah, tentu aja teman-teman udah mengenal Philip Kotler ya. Ada banyak sekali bukunya dan pada kesempatan ini pengertian pemasaran ini saya ambil dari buku Principle of Marketing. Ini merupakan edisi Europe ya. Kemungkinan besar teman-teman belum pernah melihat buku dengan cetakan yang seperti ini karena memang edisi Europe. Dan buku ini baru dicetak tahun 2020. Ada juga buku Philip Kotler yang judulnya sama, Prinsip-Prinsip Marketing. Buku ini udah mulai diterbitkan lama ya, bukan tahun 2020. Mungkin ada teman-teman yang memegang cetakan tahun 2012 atau mungkin tahun 2015. Nah, karena memang udah lama. Teman-teman yang belajar manajemen marketing di masa kuliah pasti juga pernah membaca buku Prinsip-Prinsip Marketing dari Philip Kotler ini. Oke, kita langsung masuk ke pengertian dari Philip Kotler. Pengertian ini pada buku Principle of Marketing edisi Europe ini terdapat pada halaman 6 pada chapter Marketing Defined. Nah, menurut Philip Kotler, pemasaran adalah proses di mana perusahaan melibatkan pelanggan, kemudian membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan,
menciptakan nilai untuk pelanggan, dan mendapatkan nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Terlihat jelas bagaimana Philip Kotler membagikan pemahamannya mengenai pelanggan ya. Jadi marketingnya memang fokus kepada pelanggan. Untuk mendalami pengertian pemasaran ini, yuk mari kita bahas secara lebih dalam mengenai proses marketing yang diajukan oleh Philip Kotler. Nah, masih dalam buku yang sama ya. Jadi proses marketing ini pembahasannya tepat setelah pengertian marketing. Nah, artinya teman-teman selain memahami apa itu marketing, teman-teman juga wajib memahami proses di dalamnya agar teman-teman tahu gitu. Jangan sampai kebingungan membedakan yang mana marketing, yang mana penjualan, yang mana pemasaran, yang mana sales. Nah, jadi bingung gitu ya. Nah, dalam marketing prosesnya ada cukup banyak. Paling tidak ada 5 proses yang diajukan oleh Philip Kotler. Yang pertama itu adalah memahami pasar dan kebutuhan, serta keinginan pelanggan. Nah, ini merupakan langkah awal di mana teman-teman memulai proses marketing. Jadi proses marketing itu bukan dimulai ketika teman-teman beriklan di Facebook. Atau teman-teman memulai beberapa trik SEO gitu ya, memulai membuat website. Nah, bukan ketika itu proses marketing dijalankan. Tapi proses marketing dijalankan ketika teman-teman mulai memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Kebutuhan dan keinginan itu berbeda ya. Pelanggan itu bisa butuh makan, tapi dia inginnya bakso. Nah, seperti itu. Jadi kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Nah, kebutuhannya bisa sama, kebutuhan makan. Tapi bisa jadi orang di Indonesia pengennya bakso, tapi orang yang di Itali pengennya pizza gitu. Nah, jadi beda sekali kebutuhan serta keinginan. Nah, nantinya kebutuhan ini berubah menjadi keinginan dan keinginan berubah menjadi permintaan ketika bergabung dengan daya beli. Nah, keinginan disertai daya beli maka akan menjadi permintaan. Oke, ini tahap pertama dari marketing proses dalam buku Philip Kotler. Nah, tahap kedua itu adalah merancang strategi pemasaran yang fokus pada pelanggan. Jadi, strategi pemasarannya harus fokus kepada pelanggan ya. Nah, pada bagian ini, teman-teman harus memahami konsep pemasaran. Nah, konsep pemasaran dari Philip Kotler itu paling tidak ada 6. Ada prinsip produksi, ada prinsip marketing. Nah, pemahaman terhadap konsep marketing ini vital banget ya. Karena ini menentukan strategi yang teman-teman gunakan gitu. Kalau teman-teman konsep marketingnya aja masih kebingungan, maka strategi pemasaran yang teman-teman terapkan juga nanti akan tidak efektif. Oke, ini langkah kedua ya. Langkah selanjutnya itu adalah membangun program pemasaran terpadu atau integrated marketing yang memberikan nilai unggul atau nilai superior. Nah, jadi Philip Kotler itu menyebutkan bahwa kita harus membangun superior value. Nah, nilai unggul ya, value yang superior. Artinya betul-betul memiliki value yang tinggi banget buat pelanggan. Nah, pada bagian ini, teman-teman akan bicara mengenai 4P atau 7P. Nah, buat yang belum tahu apa itu 4P marketing atau 7P marketing, nah saya sarankan teman-teman langsung googling aja dulu. Apa itu 4P dan apa itu 7P dalam marketing. Nah, jadi ternyata lumayan panjang kan proses marketing itu. Nah, 4P dan 7P-nya aja itu ada di dalam salah satu proses marketingnya. Nah, oke. Langkah selanjutnya itu adalah membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Nah, di sini kita akan bicara CRM, kemudian kita juga akan bicara Customer Generated Marketing, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali pembahasannya, dan ada banyak sekali yang harus teman-teman lakukan untuk mencapai hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Dan tahap terakhir, nah ini adalah tahap yang kita nanti-nantikan, yaitu mendapatkan nilai dari pelanggan untuk menciptakan keuntungan dan ekuitas pelanggan. Nah, artinya pada proses marketing, itu mendapatkan keuntungan itu merupakan proses terakhir setelah kita melakukan 4 langkah sebelumnya. Artinya kalau teman-teman tidak melakukan 4 langkah sebelumnya dengan baik, maka bisa jadi keuntungan yang teman-teman dapatkan itu bersifat sementara. Artinya dalam jangka pendek aja. Dan itu ujung-ujungnya akan berpengaruh terhadap nasib perusahaan teman-teman. Nah, kalau proses marketing ini dijalankan dengan baik, maka saya yakin bisnis teman-teman akan menjadi bisnis jangka panjang yang tentu aja menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan bisnis teman-teman sendiri dan menguntungkan para pelanggan yang menggunakan produk ataupun layanan yang teman-teman pasarkan. Nah, oke.
Mungkin itu ya. Nah, kita sampai kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pahami marketing atau pemasaran secara mendalam. Walaupun teman-teman itu hanya mengambil bagian sedikit aja gitu ya. Mungkin teman-teman itu sebagai SEO-nya gitu kan, atau sebagai social media marketingnya gitu ya. Tapi teman-teman harus memahami marketing secara keseluruhan agar apa yang teman-teman lakukan itu bisa bersinergi dengan bagian-bagian yang lainnya dalam sebuah perusahaan. Nah, oke, saya yakin pasti teman-teman merasakan pembahasan pada video ini kurang banget ya. Karena memang pembahasan ini dikhususkan khusus buat pengertian pemasaran sebenarnya. Nah, buat teman-teman yang pengen pembahasan yang lebih dalam, teman-teman bisa mengunjungi projasaweb.com/pengertian pemasaran. Nah, di sini saya ada bahas banyak materi dan tentunya teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Nah, oke, mungkin itu aja video dari saya. Semoga aja video singkat ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.